sekali ketika bisa berdiskusi seperti ini, karena sebenarnya tugas kami Bursa Efek Indonesia di daerah ini mirip-mirip juga dengan tugas teman-teman, yaitu untuk mengedukasi khususnya untuk di sektor pasar modal. Jadi ini barusan tadi kami dari Karanganyar itu mengedukasi Karang Taruna dan beberapa duta Karanganyar itu terkait dengan bagaimana memanage keuangan khususnya di investasi. Nah, saya kemarin diskusi sama Pak Langsung juga tertarik, ayo kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi memang sengaja ini kita nggak nyiapin slide, tapi kita akan diskusi. Untuk data-data saya sudah siapkan. Nah, nanti monggo Bapak Ibu dan rekan semuanya yang ingin bertanya atau kita diskusi atau kita bahkan mau bikin program apa PWI dengan Bursa Efek Indonesia, sangat terbuka sekali Pak Anas dan teman-teman semuanya. Beberapa waktu lalu saya dengan Pak Eco dari OJK itu roadshow ke beberapa kabupaten di Soloraya. Terakhir minggu lalu malam-malam itu diterima sama Mas Despati sama Mas Wali itu ngobrol terkait dengan jumlah dana pihak ketiga yang ada di Soloraya itu ternyata banyak sekali. Kemarin Pak Eco menyampaikan ada 740 duitnya DPK yang ada di situ. Kemudian Mas Wali juga kaget, banyak juga ya dana yang terhimpun itu, banyak juga dana yang terhimpun di masyarakat. Kemudian Mas Wali menyampaikan, kira-kira apa nih? Beliau meminta menurut kami dari forum industri itu mengumpulkan data-data untuk beliau mengeluarkan kebijakan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tempat kita. Nah, terus saya juga melaporkan, Mas Wali, transaksi di Solo juga banyak sekali loh Pak, untuk sektor pasar modalnya 1 bulan itu 1 triliun. Kaget juga beliau, banyak juga ya. Itu 1 triliun itu 1 bulan, itu urutan pertama pasti ya kalau untuk di wilayah Solo Raya pertama. Kemudian Mas Wali ingin benchmarknya adalah coba deh Mas Wira cariin data untuk yang di Jogja sama Semarang. Kita pengen tahu berapa perputaran uang di 2 kota itu dengan Solo. Nah, ini dengan semangat Mas Despati, kemudian beberapa bupati di Pak Romper yang ada di Karanganyar itu juga sangat mendorong juga peningkatan literasi keuangan khususnya di pasar modal. Ini kami juga dari Bursa Efek Indonesia jadi ikut makin semangat untuk meningkatkan literasi, dan kami tidak mungkin bisa melakukan kegiatan literasi ini tanpa disupport oleh teman-teman dari media. Kami sangat berharap kita punya forum yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bersama di kabupaten kita di wilayah Soloraya ini, supaya bisa sama-sama meningkatkan pemahaman literasi. Karena ada suatu survei yang menyampaikan bahwa tingkat literasi yang baik itu mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi suatu wilayah. Jadi ketika masyarakatnya itu memiliki literasi yang baik, pemahaman yang baik terhadap keuangan, itu memberikan dorongan untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya itu lebih gede daripada suatu daerah yang tingkat literasinya itu rendah. Nah, tentu tingkat literasi, meningkatkan literasi ini rekan-rekan media lebih canggih gitu ya, lebih bagus caranya, lebih ngerti bagaimana caranya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, menyampaikannya dengan cara masing-masing, dengan sudut pandang masing-masing yang bisa meningkatkan masyarakat kita ini aware terhadap keuangan, ngerti terhadap apa itu inflasi dan saya harus ngapain ketika ada inflasi itu. Ada instrumen-instrumen keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari yang namanya inflasi tadi, melawan yang namanya inflasi, dan juga
juga membentengi diri dari yang namanya investasi bodong. Pada waktu kami melakukan audiensi itu kami juga melaporkan ada beberapa dari Bank Jateng itu menyampaikan banyak juga nasabah yang menggadaikan atau mengagunkan gitu ya, mengagunkan jaminan, entah itu sertifikat, entah itu apa, di banknya dia untuk membeli suatu instrumen keuangan dengan iming-iming 1 bulan 5-10%. Nah ternyata institusi yang memberikan iming-iming tadi itu ternyata bodong. Akhirnya dia harus kehilangan uang yang dimasukkan ke situ atas hutangnya dia, dan dia harus mencicil. Jadi ini memang dari teman-teman perbankan kita diskusi itu ada kekhawatiran peningkatan kredit yang nggak lancar ini di era-era sekarang ini berpotensi untuk meningkat. Nah, kenapa bisa meningkat? Karena tadi literasi masyarakatnya terhadap instrumen keuangan juga masih dalam tanda kutip masih mudah untuk terprovokasi atau teriming-iming dengan janji-janji yang nggak rasional sebenarnya. Hal-hal yang tidak masuk di akal dengan iming-iming yang tinggi, kemudian pengen cepat dapat keuntungan yang besar, akhirnya dia gimana caranya untuk bisa injek dana di situ. Ya wes, aku menggantikan rumah, atau aku menggantikan sertifikat, atau aku menggantikan SK di suatu perbankan, kemudian bank itu saya taruh duit yang dari bank itu saya taruh di instrumen yang katanya bisa memberikan 5-10% sebulan. Nah ternyata jauh habis, uangnya nggak ada. Nah itu artinya ada dua resiko yang langsung diambil oleh masyarakat kita tadi. Satu resiko hutang, yang kedua resiko hilang tadi. Nah minimnya literasi ini juga menjadikan masyarakat mudah untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan untuk investasi tanpa dibekali pemahaman yang pemahaman yang matang. Nah ini menjadi tugas kita bersama, tentunya kami dari Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban secara undang-undang untuk meningkatkan literasi. Semua industri juga memiliki hal yang sama, diwajibkan untuk meningkatkan literasi, pemahaman kepada peningkatan pengetahuan terhadap konsumennya, dan semua stakeholder kita punya tanggung jawab, punya kewajiban yang sama untuk meningkatkan literasi. Kalau dari si jumlah investor di Solo Raya itu update-nya per April, Bapak Ibu, itu jumlahnya ada posisi April itu jumlah investor yang ada di Solo Raya, jumlah pasar modal ya Bapak Ibu ya, SID pasar modal itu ada 293.099 itu jumlah SID di pasar modal itu, baik saham, obligasi maupun reksadana. Dengan rata-rata transaksi itu 1,79, bukan rata-rata, ini per April kemarin itu 1,7 triliun. Per apa itu? Ini di bulan April saja Pak, di bulan April kemarin itu 1,7 triliun. Ini memang agak menurun dibanding dengan beberapa bulan sebelumnya ya. Rata-rata kan kita pernah waktu itu sempat 3 triliun. Kemudian terakhir itu 2 triliun yang dominan dari Solo. Ini Surakarta ini posisinya untuk April kemarin 883. Sampai Mei. April Pak. Oh, April. Nah ini kalau untuk yang kalau di sepanjang 2024 kemarin, sepanjang 2024 itu ada 21 triliun Bapak Ibu. Total Solo Raya kecuali Klaten.
Nah, angka ini meningkat sedikit dibanding dengan tahun 2023. 2023 itu total sepanjang tahun 2023 itu ada 19,6 triliun. Nah, memang kita tidak menargetkan apakah nanti di 2025 akan lebih apa enggak, tapi 2004 tadi berapa? 2004 sepanjang tahun ya Pak ya, Iya. dari Januari sampai Desember itu 21 triliun. Kemudian kalau untuk di 2023 itu 19,6 triliun Itu transaksi ya? transaksi. Nah, Solo untuk Surakarta sendiri ini dari kalau di 2023 tadi dari 19 triliun itu Solo itu menyumbang 9 triliun. Ini kan dominan sekali dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Untuk di 2024 itu meningkat dari 9T menjadi 10,3T. Rata-rata kabupaten berapa ya? Untuk di kabupaten Boyolali itu untuk 2023 ya Pak Nas. 2023 itu Boyolali rata-rata 80 miliar sebulan. Jauh ya, pulang. Kalau setahun 1,1 triliun. Kalau 9T 23 tadi itu per bulan atau per tahun? Yang mana Pak? Oh, per tahun ya 9T. 9T itu per tahun. Kalau yang Surakarta rata-rata kisaran 900 untuk yang 2023. Tapi untuk yang di 2024 ini 900 sampai 1T sebulan. Sebulan. Tadi jumlah SID-nya 292 ya Pak di April. Kalau kita bandingkan sama posisi 2024 itu 28.000, berarti ada kenaikan 5.000. kok baru 2.000. Ini kayaknya datanya baru 2.000. Kayaknya mungkin ini nanti saya cross check lagi Pak untuk jumlah investornya. Tadi jumlah investor 293 April ya. per April 2005 ya. Ya Pak, untuk data transaksinya lagi kita cross check lagi. Kalau untuk sorry bukan